Ya, maaf juga ya kemarin dibatalin karena ada satu hal yang di luar kendali gitu ya. Terus anjir udah tidur tuh gue baru juga mulai. Terus apa ya tadi teh? Adalah itu biasa jangan lupa Bismillah dulu ya guys dalam hati masing-masing dan kita mulai aja langsung. Materinya cuman tiga sih di sini mah cuman tiga ya guys nggak terlalu banyak. Ada sinkronus, terus HTTP, terus API. Ini kan cukup penting lah buat dibahas. Nah, kita mulai dari asinkronus dulu. Asinkronus tuh apa sih gitu? Jadi asinkronus tuh yaitu cara menjalankan program di mana suatu proses tidak harus menunggu proses lain selesai terlebih dahulu gitu. Kan kalau kita ngejalanin program kan itu yang dinamakan dengan proses gitu ya dari atas sampai ke bawah gitu. Ngerjain dulu yang di atas dulu, terus kerjain ke bawah ke bawah ke bawah gitu. Nah, kalau di asinkronus tuh istilahnya mah nggak ada yang mandek gitu di tengah-tengahnya. Kalau misal ada yang di tengah-tengahnya suatu program yang cukup lama, ya dilewat gitu, dilewat dulu gitu. Pokoknya mah gitulah. Terus ini contoh gambaran apa bedanya sinkronus sama asinkronus gitu. Terus kalau sinkronus mah kayak gini, misal kita mau nampilin A, B, C, ya udah dieksekusinya dari atas ke bawah gitu. Jadi yang munculnya A, B, C. Sedangkan kalau asinkronus, ini kita contoh asinkronusnya ada di mana nih? Yaitu di fungsi set time out. Set time out tuh fungsi yang asinkronus karena ini tuh perlu waktu ya. Jadi kalau semisal ini nggak asinkronus kan kita harus nunggu 2 detik dulu ya kan, benar nggak? Jadi set time out tuh istilahnya mah fungsi dari JavaScript yang gunanya itu tuh untuk dijalankan sekitar berapa detik. Nah di sini dicontoh di sini bukan 2000 detik ya, ini 2000 milisecond alias 2 detik gitu. Nah, jadi kita akan mengeksekusi kode di dalam set timeout dalam waktu 2 detik kemudian gitu. Jadi nanti gitu, nggak sekarang gitu, 2 detik kemudian gitu. Jadi kalau udah 2 detik, baru si console.log ini tuh bakal dipanggil gitu. Nah, kalau ini kan asinkronus kan, jadi maka yang dikerjainnya tuh langsung ke C dulu gitu. Jadi nggak ditungguin dulu, nggak mandek dulu di A, terus di B, terus ke C. Tapi dari A dulu, terus yang ini kan dia jalannya tuh berbeda dari apa ya jalan yang utama gitu, proses utamanya. Jadi dia misah dulu, terus langsung dulu ke C dulu. Jadi yang munculnya A, C, terus 2 detik kemudian baru B gitu. Kalau misalnya ini sinkronus kan nanti A terus nunggu dulu B lama kan jadi mandek dulu 2 detik terus baru ke C itu kan istilahnya mah nggak cocok gitu ya ngelamain gitu. Terus kenapa sih asinkronus penting ya non blocking gitu kayak yang dijelasin tadi jadi nggak ngeblok gitu di sininya tuh nggak nungguin di sini nggak ngeblocking jadi non block disebutnya tuh jadi dari A ke C baru ini misah sendiri gitu kalau ini udah selesai dia bakal muncul jadi B gitu balik lagi ke jalan utama jadi istilahnya ini yang utama nih dari atas ke bawah. Nah kalau dari sini dia misah sendiri terus ke bawah terus balik lagi ke sini gitu kalau udah beres gitu jadi proses yang terpisah gitu. Jadi bisa menjalankan beberapa hal seolah-olah bersamaan gitu. Kalau kalian tahu mah paralel gitu ya. Ini contoh analoginya kalau misal kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu ngerebus air gitu. Ngerebus air, masak mie gitu. Yang pertama kan ngerebus air dulu, terus nunggu sampai airnya matang, diem aja gitu, dipantengin airnya kan itu ngeblok gitu kan. Kenapa nggak potong telur dulu, terus buka bumbu dulu dan lain-lain kan itu kan karena ini blocking jadi tunggu dulu sampai airnya matang baru masukin mie terus nunggu lagi gitu masuk terus lanjut lagi ke langkah yang lain. Nah kalau pakai asinkronus rebus air terus sambil nunggunya tuh nggak usah ditungguin kita bisa ngelakuin hal lain kayak yang ini nih kita A jadi nggak nunggu dulu di B kita lakuin yang di bawahnya dulu yang C ini biarin terpisah kalau ini udah selesai ini balik lagi ke proses yang utama gitu. Karena JavaScript tuh single thread. Kalau thread tuh proses istilahnya kalau kalian nggak kalau kalian asing dengan kata thread, jadi intinya mah thread tuh proses gitu. Jadi di JavaScript tuh sebutannya single thread atau enggak satu proses. Jadi kalau semisal dibikin kayak gini kan
istilahnya jadi mandek gitu karena si JavaScript itu cuma satu proses gitu. Jadi maka si CTMO tuh dia tuh kayak apa ya, nggak ngemandekin satu proses tersebut, jadi dia tuh terpisah gitu pokoknya mah. Contohnya kalau di program kayak gini, jadi kita misal mau ambil data dari server kan bisa aja ada latensi misal karena jaringannya lama atau apa kan. Kan kalau misal dibikin sinkronus itu kan nggak bagus. Jadi programnya tuh kalau dibikin sinkronus tuh bakal diem sampai datanya datang, nungguin. Jadi UI-nya atau enggak tampilannya tuh nggak bisa ngeklik karena satu proses tadi gitu ya udah mau nggak mau harus tungguin dulu datanya dari server buat muncul. Jadi si UI yang lainnya ikut mandek gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah sampai si data dari server itu muncul. Terus sampai situ udah paham konsep dari asinkronus. Kalau paham kasih react, kalau nggak paham apa ya, bagus, terus sawah aman, Yelsa, Yelsa aman, Yelsa. Oke, gitu dah. Serius Yelsa aman. Ya udah. Insya Allah Kang aman aman Insya Allah. Insya Allah. Nggak tahu kalau orang Insya Allah tuh agak ragu. Udah lanjut aja. Nah, di sini kita agak kenalin sama yang namanya async await. Nah, ini lumayan tricky juga ya. Tricky itu apa? Rada lumayan buat dipahami. Saya juga ini kan mahamin ini tuh lumayan lama juga nggak ngerti-ngerti lah pokoknya mah. Sesuai yang udah saya jelasin tadi, jadi JS kan single thread ya. Jadi satu jalur gitu. Kalau nunggu proses lama, misalkan ambil data dari server kayak tadi, semuanya tuh bakal nunggu. Terus programnya kayak macet gitu. Kayak nggak bisa ngeklik apa-apa gitu. Nah, kita pakai yang namanya async await gitu. Async await tuh kayak gimana sih? Ini tuh bisa dibilang sinkronus tapi asinkronus gitu. Lumayan pusing kan? Sinkronus tapi asinkronus. Gimana tuh kira-kira? Nah, jadi async await tuh ngebikin program yang asinkronus tuh jadi terlihat kayak sinkronus. Kayak gimana sih, Bro? Nah, misal kita ada fungsi ambil data nih kan asinkronus, terus ambil datanya pakai fetch. Ini tuh fungsi yang disediain sama JavaScript untuk ngambil data. Nah, ini URL-nya kita mau ngambil kemana nih? Ke https api.com/data ini API-nya. Nah, yang ini yang merupakan proses yang asinkronus. Maka ditandain pakai await. Jadi kurang lebih kalau mau bikin yang fungsi yang asinkronus kayak fungsi kayak gini, kalian pakai kata kunci dulu di sebelum fungsinya pakai asing, terus kalian detailing nih bagian mana sih yang asinkronus, yaitu pakai await. Nah, yang bagian ini nih yang asinkronus. Kan console.log mah nggak asinkronus kan? Terus yang bawah juga enggak kan? Nah, tapi yang ini. Maka jadi kalau mau bikin fungsi yang dalamnya ada proses yang asinkronus, kalian tandain dulu dengan asing awal functionnya, terus di bagiannya tandain pakai await yang apa proses yang asingnya. Nah, ini contohnya kita console.log A, terus kita jalanin si fungsi yang kita definisiin ini, terus console.log B gitu, apa yang terjadi ya. Nah, pertama kita tuh A dulu ya yang dikerjainnya, terus yang kedua ambil data nih, mulai ambil data yang ini nih, ambil data di jalan. Terus dia tuh masuk ke sini kan, yang rest ini kan, karena ini asinkronus, ya udah ini skip dulu ke yang B gitu. Jadi ini yang mau keluar B. Nah, habis itu baru data sudah datang gitu. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau di sininya mah asinkronus. Tapi kalau di dalam fungsinya sinkronus. Kenapa sinkronus? Kan ini kan yang data sudah datang ini kan kepandek sama yang apa ketahan sama yang gara-gara yang fetch ini. Jadi harusnya makan ini kan kalau misal asinkronus ini mulai ambil data baru ke data sudah datang, benar nggak? Harusnya kayak gitu kan. Tapi di sininya eh, apa keblok dulu. Jadi ini kayak bentuknya kayak kayak sinkronus kan kalau di dalam sini, tapi kalau di luar sini asinkronus gitu. Paham nggak? Paham nggak Sob? Boleh on mic. Ada paham, ada paham. Tidak ada jempol nih. Lagi, sekali lagi. Itu gimana?
Adit mah paham lagi, oke. Jadi gini guys, saya juga baru paham sih ini tuh yang di dalam sini sinkronus, yang di sini asinkronus. Nah, gimana kalau kita nggak pakai await di sini gitu misalnya? Ya kemungkinan ya error gitu. Terus kayak gimana semisal nggak errornya gimana gitu pokoknya mas. Kalau nggak pakai await, jadi ini tuh kayak gini guys. Yang pertama kita eksekusi dulu yang A ya kan, terus baru ambil data nih. Nah, habis itu dijalanin nih, yang di dalam ambil data kan dipanggil nih. Yang pertama mulai ambil data dulu. Terus ini kalau semisal nggak pakai await, ini masih minta nih guys, tapi udah diduluin. Jadi ke data sudah datang, ini tuh belum beres. Jadi kayak di skip gitu. Karena ini belum beres, ini kayak ke skip gitu. Jadi otomatis ya ininya nggak akan munculin apa-apa gitu. Jadi gimana ya? Kayak kelewatin gitu. Jadi kan jalannya kan dari atas ke bawah, jadi nggak ditungguin ininya. Tapi kalau pakai wait, wait, wait gitu ya, wait, ininya ditungguin dulu. Jadi bentukannya kayak sinkronus gitu. Serius. Ini saya serius ini udah berapa tahun masih kurang paham, tapi tadi ngeriset sendiri lumayan lah, ngerti lah pakai GPT. Terakhir ya, kita bikin fungsi asinkronus. Pertama kalian tandain dulu pakai kata kunci asing di sebelum functionnya. Terus cirian bagian mana di dalam function block function tersebut yang merupakan proses yang asinkronus, yaitu yang fetch ini biar ditungguin gitu. Kalau nggak ditungguin dia belum beres, dilewat gitu, karena kan belum beres gitu tapi dilewat. Tapi kalau pakai await jadi ditungguin dulu nih, jadi kayak bentuknya kayak sinkronus kan, kayak non block, kayak blocking kan. Tapi kalau di luar sini enggak, jadi yang sinkronus yang fungsinya aja, yang asinkronus yang di luarnya, yang ini asinkronus. Jadi yang B ini tuh duluan gitu, yang jadi yang ambil data tuh yang asinkronusnya yang ambil data. Tapi di dalam fungsi asing tersebut dalamnya sinkronus itu. Oke. Main pusing ya? Ya kayak gitu lah, serius udah paham nih, udah beres nih asing tuh. Habis itu apa TTP? Mana jempolnya? Sawa tuh bagus belum nih, nggak apa-apa sob, bagus masih wow, wow cara. Boleh tuh, siapa ya yang ngacung sob, boleh Sawa silakan. Oke. Maaf ya Kang, kayak dipotong tengah gini. Jadi sebenarnya kalau perbedaan dari sinkronus sama async await itu kayak gimana? Sinkronus sama async wait. Iya, kan kalau yang asinkronus mah ya tuh ini kan bakal dilewat kalau prosesnya lama yang asinkronus tuh. Tapi kan kalau asinkronus await tuh dia bakal nungguin dulu. Nah, bedanya sama yang sinkronus tuh kayak gimana? Kalau misalnya ini nggak pakai wait ya, sinkronus ya, ini kan pakai wait. Nah, jadi kalau nggak pakai sinkronus si JavaScript tuh nggak nungguin gitu. Kan ini kan fungsi yang merupakan, jadi kayak apa ya, sama-sama sinkronus tapi kayak kelewat gitu, kelewatin dulu jadi nggak ditungguin gitu. Gimana ya? Nih, jadi console.log mulai ambil data. Nah, nanti ininya dieksekusi. Tapi karena kalau nggak pakai await, nggak ditungguin, langsung ke bawah. Kalau pakai sinkronus yang biasa, langsung ke bawah. Gimana? Langsung yang console.log. Ininya belum beres, ya jadi nggak muncul apa-apa gitu. Jadi belum belum sukses buat diambil datanya. Jadi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau pakai await, yang sinkronus await, di sini console.log ini di blok gitu ya. Tungguin dulu, baru data sudah datang gitu. Gimana ya? Jadi kalau gimana ya? Pas misalnya nggak pakai asing ya kayak gitu gitu. Gimana ya itu yang jelasinnya? Intinya mah asing await tuh jadi kayak bikin suatu proses yang asinkronus jadi kayak sinkronus gitu. Nah itu yang memang bikin pusing juga sih. Jadi yang asinkronus mah yang di luar ini, yang ini dipisah. Jadi ini jalan dulu. Yang ambil data ini tuh proses yang terpisah. Dan di dalam ambil data tuh ada proses lagi yang sinkronus kayak gini. Jadi kalau sinkronus yang nggak pakai await sama yang pakai await, kalau sinkronus biasa mah langsung dilewat. Ini kan seharusnya flash kan asinkronus dia. Cuman karena
si JavaScript tuh kayak apa ya, nggak nungguin gitu. Pokoknya mah kalau semisal ini nggak ditandain await, nggak nungguin. Jadi ambil data, dijalanin nih, fetch-nya udah dijalanin, udah dipanggil doang gitu, nggak nungguin balasannya gitu, kayak nelpon, tapi nggak dibalas lagi gitu, nggak nungguin balasannya nggak diterima gitu, telepon terus matiin gitu. Padahal si orang yang ditujunya tuh belum telepon, belum angkat telepon gitu, kayak gitu tuh kurang lebih. Tapi kalau di sini kan ditungguin dulu gitu, tungguin sampai si teleponnya tuh dipanggil balik gitu, diangkat gitu. Kalau sinkronus biasa ya, sama sinkronus ya, wait kayak gitulah pokoknya. Terus Pak, terakhir Pak. Paham. Makasih, Kang. Oke lah, langsung kita ke HTTP ya. Apa itu HTTP? Jadi singkatannya tuh Hypertext Transfer Protocol. Protokol kan kurang lebih aturan lah ya. Jadi HTTP itu cara atau sesuatu yang mengatur komunikasi antar klien dan server. Jadi gimana sih biar klien dan server tuh bisa berkomunikasi satu sama lain? Caranya gimana sih? Nah, caranya tuh udah dibikin panduan sama si HTTP atau enggak udah dibikin standar sama HTTP gitu. Jadi kurang lebih yang di dalam HTTP itu klien minta sesuatu, terus si server menerima permintaan lalu ngasih respon. Jadi kita mau minta, si server terima, terus dia kasih responnya apa, entah itu mau dikasih atau enggak, entah itu error atau apa gitu. Pokoknya mah kayak gitulah, request dan respon. Jadi meminta request dan memberikan respon itu respon. Jadi kata kuncinya request respon gitu. Kayak gini contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita buka YouTube, ini terjadinya di klien ya kan, di browser gitu. Istilahnya kalau di klien tuh browser sama server tuh beda ya, dipisah ya di dalam. Mungkin kelihatannya kayak nyatu gitu, tapi sebenarnya itu tuh ada dua dua elemen yang beda-beda gitu, yang berbeda gitu. Nah, browser itu klien, server itu ya server si YouTube-nya gitu. Jadi browser mah cukup buat ngakses si YouTube-nya aja. Nah, pertama kita misal buka website YouTube, terus si browsernya tuh ngirim request ke halaman YouTube, misal kayak gambar-gambar videonya segala macam pokoknya mah. Nah, ini requestnya dikirim, terus di servernya, si server tuh terima requestnya dari si klien permintaannya. Nah, terus dia ambil ke database gitu. Misal ambil apa kayak data video-videonya, data eh, like-nya, data kayak apanya ya pokoknya mah subscribernya atau segala macam. Nah, terus si server kirim kirim balik datanya tuh dalam entah itu HTML, video dan lain-lain dalam bentuk respon. Setelah datanya udah dikirim balik, si browser tampilin deh di laptop kita jadi biar bisa kelihatan isi YouTube-nya gitu. Memang. Nah, ini yang lebih detailnya kayak gini nih. Jadi kita kan ngeklik fokus ke sini dulu ya, jangan yang ke lain-lain. Mungkin kelihatannya kayak pusing, fokus ke sini dulu ya. Nah, pertama, misal kita ngetik URL www YouTube gitu. Sebenarnya kita nggak tulis www YouTube ya, jadi cuman browsernya ngertiin gitu. Kalau YouTube berarti ke https.youtube tuh. Jadi nanti ditranslatein sama si browsernya di https www.youtube.com gitu. Nah, nanti si DNS-nya tuh ngasih IP address dari YouTube gitu. Karena kan kenapa harus ngasih IP address? Karena kan si browsernya tuh nggak paham gitu youtube.com tuh apa gitu. Nah, maka dia tuh tanya sih youtube.com tuh alamatnya di mana gitu. Nah, si DNS tuh kayak list nomor gitu. Kalau semisal domainnya youtube.com, maka IP-nya ini. Kalau domainnya Facebook, maka IP-nya ini. Dia tuh punya lah pokoknya mah listnya. Misal apa domainnya canva.com, berarti IP address-nya sekian gitu. Nah, dia tanya ini karena si DNS kan tahu banyak nih. Jadi si browser tuh tanyain youtube.com tuh IP-nya apa sih gitu. Kita kan mau nyambung ke sana gitu. Nah, dikasih data sama si DNS tuh misal 142 titik bla 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 gitu. Kalau udah nerima nih, kita udah tahu alamatnya. Nah, kita tuh buka koneksi dulu. Pakai apa? Aturannya tuh ada yang namanya TCP dan TLS. TCP tuh istilahnya kayak kenalan dulu lah sebelum komunikasi. Jadi
terdiri dari 3 proses. Yang pertama SYN, terus SYN ACK, terus ACK. Jadi dari klien ke server itu SYN minta koneksi dulu nih. Terus dari server ke klien terima koneksinya, namanya SYN ACK. Oke, sip. Terus klien server difiksasiin ACK deal, berarti kita terhubung. Kurang lebih kayak gini gambarannya di TCP itu sebelum terhubung gitu. Sebelum apa? Tadi kan baru sekedar tahu IP address-nya kan belum terhubung kan. Nah, cara terhubungnya kayak TCP kayak gini. TCP klien tanya dulu ke server, minta koneksi dulu, terima nggak sama si servernya. Nah, si server SYN ACK gitu, terima gitu. Bisa, oke siap, terima gitu. Terus dari klien ke server, deal gitu, bikin deal berarti kita terhubung gitu. Nah, habis TCP apa gitu, ada lagi namanya TLS. Kan kita pakainya HTTPS kan, kalau pakai HTTP ya cukup TCP aja. Tapi karena kita pakai HTTPS, jadi kita tuh pengen lebih aman lagi gitu. Kalau nggak pakai HTTPS tuh data kita kan nanti kan bakal lempar-lemparan ya dari klien ke server kan, kasih-kasihin data, request, respon. Nah, kalau kita bentuk datanya telanjang, misalnya kirim rekening di tengah jalan kan nomor rekening, nah bisa aja itu disadap gitu guys. Jadi diambil rekeningnya sama hacker, terus misal kita mau payment, mau bayar gitu ya. Nah, kita tuh kirim request ya, berupa apa ya, nomor rekening gitu. Ini nomor rekening kita buat bayar gitu. Nah, kita kasihin ke server. Nah, server validasi bayaran. Nah, terus ambil ke database, kurangin itunya apa? Saldonya. Kurang lebih kayak gitu kan. Terus tambahin ke rekening yang mau dikirim. Misal kita mau ngirim rekening ya, mau ngirim apa? Transfer uang. Kan ada rekening pengirim dan rekening penerima. Nah, nanti si servernya tuh nerima, terus dia kurangin rekening si pengirimnya, terus tambahin rekening si penerimanya. Bener gitu nggak? Nah, jadi kalau sama hacker di tengah jalan bisa diubah gitu. Kalau semisal datanya telanjang gitu, nomor rekeningnya ini, kirim gitu, ngelewat gitu ya. Di sisi jalan tuh, di jaringan tuh ngelewat sebelum sampai ke server. Nah, sama hacker bisa aja di tengah jalan tuh diubah nomor rekening penerimanya sama nomor rekening dia gitu, bisa. Jadi otomatis ya nggak sampai ke nomor rekening pengirim yang ingin kita kirim. Misal saya mau ngirim ke Tubagus gitu, terus dihack sama si Adit gitu ya. Nah, jadi si nomor rekening penerima tuh jadiin si Adit bukan si Tubagus gitu. Nanti kan? Nah, jadi si Adit nambah, si Tubagus nggak nambah, terus saya ngurang juga saldonya gitu. Kak, di sini tuh nggak boleh ngirim data telanjang kayak gitu, harus dienkripsi dulu. Jadi dibentuk kayak datanya tuh nggak jadi rekening, jadi ABCD bla 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 gitu. Jadi kayak dienkripsi dulu. Jadi hacker di tengah jalan tuh nggak tahu ini tuh datanya gitu. Datanya kayak gimana gitu. Terus pas udah nyampe, dibongkar lagi gitu, didekripsi gitu. Mungkin itu proses yang ribet banget pokoknya mah. Tapi kurang lebih kayak biar aman lah kayak gitu. Jadi hacker tuh nggak tahu ini gimana, ini datanya tuh nggak ngertiin gitu, ini data apa gitu kan. Bentuknya kan nggak bisa dibaca sama manusia itu kan. Cuman bisa diselesaikan sama yang namanya dekripsi gitu. Jadi klien ke server minta koneksi aman, terus si server ke klien kirim sertifikat SSL. Jadi SSL tuh kayak buat sertifikat yang enkripsi lah pokoknya mah. Nah, kalau semisal udah jadi nih, kita pertama udah terhubung nih, jalurnya udah terbangun ya antara si klien sama si server, antara browser sama si YouTube tuh udah ada, terus jalurnya dipastikan aman gitu. Nah, baru deh kirim request kita yang sebenarnya gitu. Get, kan kita butuh data, maka yang dipakainya tuh get, terus HTTP kayak gini kurang lebih. Hostnya tuh ke YouTube, agennya Chrome, terus kita cuma nerima teks atau enggak HTML gitu. Jadi yang kita terima teh teks atau HTML gitu pokoknya. Nah, oke, selanjutnya ini tuh masih nyambung ya. Jadi setelah kirim request ya, sebenarnya ini ada request body sebenarnya mah. Enggak kan, karena get, karena kita minta sesuatu ya. Kita karena minta sesuatu, jadi nggak perlu ada yang kita kirimin ya. Get, karena ini get. Beda kalau post.
kalau post tuh contohnya kayak login gitu. Kayak login kan kita request-nya tuh dalam bentuk kayak kirim email sama password, itu tuh kan request. Itu kan butuh data yang dikirimin, karena ini cuma minta, bukan ngepost apa-apa, berarti kita nggak butuh apa istilahnya bodinya gitu. Kalau misal kita mau ngirim sesuatu ke server, bentuknya post gitu, tapi bentukannya sama, itu tetap request gitu. Request apa? Saya tuh meminta sesuatu, minta tolong kalau kita tuh mau ngirimin data kita ke server, itu bisa namanya tetap request, entah itu kita minta doang, entah itu kita minta doang atau enggak kita eh, mau ngirim sesuatu juga kayak login gitu. Kalau ini kan di YouTube kan cuma buka doang kan, berarti kita minta aja gitu, minta data-data video buat feed-nya doang gitu. Terus kita cuma nerima HTML ya tadi. Terus server proses request-nya gitu. Cek dulu nih request-nya, terus tentukan butuh data apa aja gitu, entah itu video segala macam, terus ambilin ke database. Data-datanya kan nggak mungkin disimpan di server kan, nah ambil, tapi ada yang namanya database. Nah ambil dulu ke database, setelah udah diambil, susun jadi respon, bentuknya kayak HTML lagi. Habis itu server kirim HTTP respon gitu, respon. Nah ini HTTP 200, oke. Jadi 200 tuh merupakan kode kalau kita tuh mengirimnya sukses gitu. Kalau gagal kan bisa 400, 500 itu gagal. Terus content type-nya tadi udah disepakatin ya, teks atau enggak HTML. Maka bodinya yang dikirim di sini tuh HTML kayak gini. Terus data lain juga kayak CSS-nya, JavaScript-nya, terus data JSON-nya, terus link ke videonya. Habis itu, habis sudah diterima sama si browser, maka si browser baca HTML, terus download CSS dan JavaScript-nya, terus eksekusi JavaScript-nya, tampilkan UI ke layar gitu. Terus request tambahan, nah ini tuh kan nggak cuma satu-satu doang, kita bisa minta, bisa ratusan, minta apa ya, kayak gambar kan banyak, misal kayak di Facebook kan ada logo Facebook, terus ada logo apalah pokoknya mah, terus ada iklan juga kan, itu kan banyak kan, jadi nggak cuma satu, bisa bahkan puluhan atau sampai ratusan gitu, ulang-ulang gitu, karena cepat gitu, kita kan nggak ngerasa gitu kalau itu tuh banyak, karena itu tuh cepat, bisa milidetik lah pokoknya mah, jadi kita kayak nggak ngerasa itu proses yang banyak karena kecepatan itu tadi gitu. Misal ambil thumbnail video, data rekomendasi, entah itu ambil komentar, streaming video kalau misal di YouTube, nah kayak gitu client server. Paham nggak? Panas cuy. Hawa tuh bagus. Terus apa lagi nih teh? Biasa, lumayan aja enggak. Saiful, Muhammad Irsyad, ada Muhammad Irsyad, Yelsa. Lanjut, lanjut. Yelsa aman. Saiful, Saiful hampir kehilangan streak tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Terus di dalamnya yang udah saya jelasin tadi, di sini ada yang namanya HTTP method. Method tuh apa yang mau kita lakuin ke server. Misal kalau get ini kan yang get nih, berarti kita cukup ambil data aja gitu. Get. Berarti kita ambil data aja, baca data aja. Contohnya kayak get slash users, berarti ambil data, ambil semua data users gitu. Terus nggak ngubah data gitu. Biasanya nggak pakai body ya, karena kan kita minta doang. Jadi kita nggak ngirimin sesuatu ke dalam body, ya udah nggak usah pakai body gitu. Nah, kalau post ini kirim atau tambah data baru, misal kayak kita login, terus kita apa ngirim payment kan kita ngirim data kayak nomor rekening segala macam. Terus kita misal nambah data user gitu, misal kita jadi manajer, kita mau nambahin data karyawan gitu, tambahin tuh post slash user. Terus ada put atau page. Kalau put tuh update seluruh data, kalau page tuh update sebagian data aja gitu. Tapi jujur ini jarang dipakai ya. Kita pakainya get, post, sama delete yang paling sering gitu. Kalau delete, hapus data gitu. Misal kita mau apa ya, kita misal udah ngirim tugas video ke YouTube, terus mau kita hapus, itu nanti requestnya delete gitu. Jadi nanti di servernya bakal ikut hapus gitu. Terus ini ada HTTP status code ya yang tadi. Ini yang kalau 200 itu
Jadi status quo itu jawaban dari servernya. Jadi kalau misal 200 itu sukses, 201 tuh data berhasil dibuat, intinya mah 200-200an itu berhasil, terus 400 tuh bad request, intinya mah daerah 400 tuh masalahnya berarti error. 400 sama 500 itu error. Bedanya 400 sama 500 tuh kalau 400 tuh errornya di kitanya, kalau 500-nya errornya di mereka, di kliennya gitu. Kalau contohnya error di kitanya, misal kita ngisi data yang nggak sesuai, kita mencari sesuatu yang tidak ada, itu kan istilahnya mah kesalahan kitanya. Jadi itu 400 gitu. Berarti salahnya ada di klien. Tapi kalau misal 500, misal servernya kebanjiran, terus database-nya mati, segala macam, itu kesalahan dari sisi server, maka responnya sekitar 500 gitu. Kalau kata tuh bagus, kalau patch nanti kemungkinan fitur lain kena nggak sih Kang? Karena cuma ditambah satu tempat. Fitur lain ya. Biasanya setiap fitur tuh punya satu database, satu tabel. Jadi kemungkinan nggak kena fitur lain, tapi kena ke data yang di satu tabel yang sama gitu. Misal kita data user, yang kena user aja, nggak akan mempengaruhi data kayak produksi segala macam. Kan itu dua fitur yang berbeda. Misal fitur buat produksi, fitur buat tambah manajemen karyawan, misal user. Nah, kalau pakai mana tadi teh, patch and patch itu jarang banget ya, saya juga nggak pernah pakai malahan. Ya bisa jadi kayak itu bagus itu, cuman bukan ke fitur lain. Jadi kalau semisal pakai patch-nya di user, yang nggak akan mempengaruhi produksi, ya udah user-usernya aja, bisa jadi ketimpa semua juga. Benar sih, ada 100 karyawan terus di patch gitu, update seluruh atau sebagian, ya ya bisa kena, nggak cuma salah satu ya. Tapi di yang udah saya jelasin tadi ya, for user aja, jadi bukan fitur yang berbeda, tapi data lain di satu tabel yang sama gitu, di satu fitur yang sama gitu. Itu nggak tuh bagus. Oke lah, panasnya. Oke, sampai situ ada lagi yang mau ditanyakan? Belum masuk ke API. Aman. 1, 2, 3, aman. Let's go. Terus kita belajar terkait API ya, atau enggak Application Programming Interface. Mungkin dari kalian udah sering denger ya soal API kan, tadi juga udah banyak disinggung. Nah, API itu apa? API adalah perantara yang memungkinkan dua sistem saling berkomunikasi. Dua sistem nih, jadi perantara antara dua sistem. Nggak peduli mau sistemnya kayak gimana, mau bahasa pemrogramannya entah itu PHP atau Python mau berbeda, atau enggak sistem operasinya berbeda gitu. Itu nggak peduli gitu. Jadi istilahnya penengah, jadi penengahnya yang memungkinkan dua itu tuh terhubung gitu. Jadi si API ini tuh bagian dari si HTTP tadi gitu. HTTP mah lebih gede lagi prosesnya. Kalau API mah satu lagi yang lebih spesifik, yaitu di pintunya, di dekat si servernya. Nah, di bagian pintu server gitu. Jadi sebenarnya nggak langsung masuk ke server, tapi di pintunya server aja gitu. Ini dah, bayangin di restoran. Misal eh, kita front end tuh pesen makanan, terus pelayannya atau enggak API-nya yang nyampein ke dapur, terus dapurnya si backend-nya masak terus kirim hasil gitu. Kayak gitulah, mirip kan kayak client server. Nah, kan tadi ada kata interface ya, application programming interface. Nah, interface tuh harus tahu dulu interface tuh kayak gimana. Jadi interface tuh nggak cuma sekedar UI yang kita bayangin kayak tampilan YouTube segala macem gitu. Tapi interface tuh lebih tepatnya adalah bagian yang sama antara dua atau lebih komponen yang terpisah. Jadi ada dua komponen, tapi itu tuh benar, itu tuh sebenarnya satu bagian yang sama dalam sistem komputer. Contohnya kayak motherboard kan ada interface kan, misal kayak slot buat ngisi RAM, slot buat baterai, slot buat apa, itu kan interface namanya. Nah, si baterainya itu tuh bagian komponen yang terpisah tapi satu sistem gitu, tapi bagian yang sama. Jadi kalau kita mau masang RAM kan kita nggak mungkin disimpan di baterai gitu. Terus kalau kita mau masang baterai juga sama, nggak mungkin disimpan di RAM. Jadi udah
ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi itu tuh sebenarnya dua bagian yang sama gitu. Itu yang slot yang tadi itu yang dinamain sama interface. Terus di sini juga ada contoh audio interface nih yang kayak colokan ini namanya interface. Jadi interface tuh nggak sekedar tampilan aja. Jadi yang istilahnya buat terhubung gitu, buat terhubung ke radio. Anggap ini servernya, yang ini interface-nya, ini API gitu, kayak gitu. Terus network interface juga kayak gini, buat ngehubungin satu komputer sama komputer lainnya. Nah ini, anggap ini servernya, ini API-nya, jadi istilahnya buat parkir, buat apa ya, buat nyambunginnya gitu. Nah ini namanya interface. Tuh, paham kan interface? Nah, contoh kasusnya, kalau misal kita mau akses aplikasi Traveloka, Traveloka kan banyak layanan, misal kayak penerbangan, terus ada kereta api, entah itu hotel juga ada kan. Nah, mereka tuh sebenarnya ada aplikasinya sendiri. Nah, AirAsia kan punya database, terus apa ini teh yang kayak burung loh, nggak tahu pokoknya mah layanan si hotel ini tuh punya database. Terus ini misal kereta, kereta juga punya database sendiri gitu. Nah, si Traveloka tuh mau terhubung sama mereka gitu. Cuman ya buat kan Traveloka ada layanannya 3 in 1 kayak gini kan. Misal, nah jadi dia ngambil butuh datanya tuh lewat nggak langsung ke database mereka itu kan bahaya kan istilahnya kalau misal langsung ke database mereka. Jadi si AirAsia tuh nyediain API sendiri. Bayangin kalau ini si Traveloka langsung terhubung ke database si AirAsia, dia tuh bisa ngubah gitu. Ntar bisa apa kayak menghapus database-nya si AirAsia semuanya gitu kan itu kan bahaya banget gitu pokoknya. Nah, maka si AirAsia tuh nyediain API interface-nya sendiri gitu. Jadi si Traveloka aksesnya lewat API, terus lewat API baru ke database mereka. Jadi API itu sama server tuh hampir satu bagian yang sama kayak gini dah pokoknya. Nah kalau kayak gini kan jelas gitu. Jadi si AirAsia tuh uh, bisa nulisin sendiri apa yang mau dia kasih ke data mana yang mau dia kasih, data mana yang boleh, data mana yang nggak boleh ke si Traveloka gitu pokoknya. Jadi gitu kenapa bisa terhubung terus kayak misal payment payment di Dana gitu kan itu kan bisa antar bank juga kan. Nah, mereka tuh nggak langsung ke database bank misal bank BNI segala macam tapi lewat API-nya BNI, lewat API-nya BRI segala macam gitu. Jadi kita tuh bisa berkomunikasi antara dua sistem yang berbeda. Entah itu Dana mau pakai dia JS atau mau pakai dia apa PHP, entah itu BNI mau pakai PHP, entah itu dia mau pakai Linux segala macam itu nggak peduli kan. Yang penting si BNI-nya nyiapin API, kita pakai aja gitu sama si dananya gitu. Paham kan? Nah, kurang lebih kayak gini guys. Ini terakhir nih, slide terakhir. Jadi webnya kirim request lewat internet, terus di sini ada API sebelum masuk ke server. Terus si server minta ke database, terus kirimin balik lewat API, terus respon. Nah, ini namanya REST API gitu, guys. REST API itu aturan buat bikin web API kayak tadi. Ini web API itu segini. Banyak mah. Terus paham, guys? Sebelum kita masuk ke codingan, contoh codingan, biar kegambarin API itu kayak gimana, kita langsung coba ke front end, back end, sama database. Database-nya pakai MySQL. Tapi simple aja sih, cuman kayak login doang. Login terus nambah data doang kayak gitu. Yang penting kalian tahu API itu kayak gimana, terus the client tuh kayak gimana, server tuh kayak gimana. Sampai sini paham nggak? Oke, paham tadi banyak jempol perasaan. Dari yang ditanyakan, gas praktek boleh. Terus sampai jam berapa ya? Seberesnya aja dah. Yang pasti nggak lebih dari yang biasanya lah pokoknya. Oke, kita coba praktek ya. Ntar ya guys, kita pakai entire screen aja dah. Kelihatan ya? Nah, misal kita punya login, terus kita kasih apa ya? Budi ya.
password, ini passwordnya admin 123 ya. Login gitu. Database error, Cil. Kenapa error, Cil? Oh iya, kita kan belum bikin database-nya, guys. Kayak gini. Jadi kalau mau bikin database, bisa pakai MySQL gitu. MySQL ini tuh MySQL kan tampilannya kayak gini nih. Karena si tabelnya tadi belum kita bikin. Yang pertama kita bikin dulu database-nya apa, terus di dalamnya baru tabel-tabel. Jadi database itu kumpulan dari tabel-tabel. Habis itu paham? Paham, masih bisa ngikutin kan? Jadi di dalam satu database, company DB, misal satu database besar, satu company, dia tuh punya tabel user, harusnya kan banyak kan, tabel user, tabel produk, tabel penjualan, tabel segala macam dalam satu database. Namanya misal company DB. Cuman kita bakal fokus ke user aja kan, karena buat gambaran aja lah pokoknya mah. Pertama, kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin dulu company DB nih, bikin ya. Caranya kayak gini aja nih. Kalian pilih yang mana yang mau ini beda ya, nggak kayak JavaScript ya, dari atas ke bawah. Ini eksekusinya satu-satu gitu. Entah ini dulu atau enggak ini dulu. Caranya pointer kalian pilih aja. Kalau ke sini berarti eksekusi segini. Kalau segini berarti eksekusi segini. Kalau segini berarti sebaris doang. Intinya mah sebaris lah pokoknya mah, satu bagian lah pokoknya. Kecuali kalau pakai yang ini nih, pakai tombol ini. Tombol ini semuanya. Karena kita mau fokus satu-satu aja, pertama kita bikin dulu. Berarti fokus dulu ke sini, klik sini, terus pencet create gitu. Nah, kita pakai nih. Kalau misal company DB kita belum buat, maka nanti buat dulu. Kalau misal udah dibuat, kita masuknya make gitu, pakai company DB gitu. Kan database bisa di satu laptop bisa banyak database kan. Jadi kita harus pilih dulu database mana yang mau kita pakai. Terus kita bikin tabel nih, caranya create tabel jika belum ada user gitu. Kalau udah ada berarti ya nggak usah bikin gitu. Jadi kalau semisal tabel user udah ada, terus kita klik, nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa. Tapi kalau semisal belum ada, jika belum ada gitu. Jadi bikin tabel user kalau belum ada. Tabelnya kayak gimana? Tabelnya terdiri dari ID, kolom kayak kolomnya ID. ID itu bentuknya integer atau enggak nomor. ID itu 1 2 3 4 5 nomor. Terus auto increment. Terus primary key, berarti ini tuh primary key itu sesuatu yang membedakan antara satu data sama data lain. Jadi kan kalau nama kan kita bisa cenderung sama, misal Salwa kan ada Salwa angkatan 25, Salwa angkatan 23, itu kan nggak bisa dijadiin pembeda kan. Nah, di sini harus kita perlu ID. Terus kita tandain juga sama primary key. Nah, kalau misalnya kita pakai nama, ya nanti bisa bentrok gitu guys. Jadi nggak tahu mau Salwa yang 25 atau yang 23 gitu. Maka kita harus dibikin pembedanya yang namanya ID. Terus kita tandain kalau ini tuh yang primary key. Jadi kalau kita mau ngakses ini yang pembedanya pokoknya mah intinya mah. Terus selain nama kita juga bikin email, kolom email. Tahu kan kolom kan? Kan tabel kan ada kolom ada baris kan? Jadi kita bikin kolom email. Kolom nama dulu ya, kolom nama varchar. Varchar tuh kayak string. String kalau di JavaScript itu kayak string. Ini 100-nya apa? Berarti karakternya terdiri dari 100 paling banyak ya. Not null itu apa? Ini tuh nggak boleh kosong guys. Jadi nama tuh harus ada kalau misal kita mau nambahin data user, si nama itu harus ada gitu. Nah terus email mirip kayak name, varchar, string, bikinnya pakai string, nggak boleh nggak ada. Terus harus unik. Setiap email kan masa ada yang sama, setiap email kan pasti unik kan. Nggak mungkin satu email sama email lainnya tuh sama kan. Terus passwordnya mirip kayak nama sama ya kayak nama, terus position juga sama kayak nama. Position tuh kayak software engineer, product manager gitu. Nah kita eksekusi ya. Setelah kita definisiin tabel yang mau kita buat, kita eksekusi dulu nih dengan klik tombol Zeus, Zeus kita apa, tombol petir gini. Nah kalau udah kan ini ada cirinya nih. Nah ini nih yang paling bawah nih, create, berhasil. Tapi kalau misal kita eksekusi lagi karena ini not exist, berarti bakal error atau ada guys.
Kira-kira. Harusnya error kan? Karena udah ada. Kita coba. Bread. Tuh, ini nggak bisa. Tuh. Warning tuh. Tabel user already exist. Berarti udah ada gitu. Jadi ini nggak bisa. Jadi nggak nambah tabel tuh. Terus setelah tabelnya udah ada, kita coba nih. Kita lihat nih. Pakai kata kunci select. Ini tuh titik bintang tuh sama dengan all. Kita ambil semua data. Kita ambil semua data dari tabel user gitu. Paham? Ini kita coba, kita kasih klik Zeus lagi. Coba. Tuh, ntar ada tuh tabelnya karena tadi kita udah bikin. Benar nggak? Terus kita coba hapus lagi usernya, tabel usernya. Brad. Udah berhasil kan nih? Terus kita coba cek lagi dari user. Tuh, nggak ada kan? Tuh, tabel dari apa? Database company DB, tabelnya user tuh nggak ada gitu. Karena tadi udah kita hapus. Terus kita bikin lagi ya. Brad. Ada pokoknya mah. Mana sih tadi select? Nah, ada kan? Jadi ada lagi kan? Misal kita mau masukin data gitu ya. Caranya gini. Jadi ini tuh jadi ngebahas database ya. Caranya gini, insert into tabelnya apa di sini? Users. Ini mirip kayak function ini parameter nih. Parameternya name, email, password, sama position. Kenapa nggak pakai ID? ID mah otomatis guys. Jadi kalau karena ini auto increment, jadi otomatis kalau misal kita masukin satu, ID-nya dikasih satu. Tapi data berikutnya, kita masukin data berikutnya, ID-nya jadi dua. Kita masukin lagi data berikutnya, ID-nya jadi tiga gitu. Nah ini kan kita bikin sekaligus 5 misalnya. Insert into users, name, email, password. Isinya, values-nya ini. Jadi Budi masuk ke name, Budi example masuk ke email, 123 masuk ke password, software engineer masuk ke position, Siti Aminah masuk ke name, Siti example masuk ke email, admin 123 masuk ke password, product manager masuk ke position, tapi di baris kedua. Ini baris ketiga, ini baris keempat, ini baris kelima. Jadi ini ID-nya otomatis ini satu, ini ID-nya karena auto increment ini jadi dua, ini ID-nya 3, ID-nya 4, ID-nya 5. Kita coba ya, klik Zeus lagi, kita cek, select all from user. Nah ini ada kan, tuh jadi ada tuh datanya. Di database tuh kayak gini tabelnya. Ada body, ada email, ada password, gitu. Paham, paham? Oke lah, kalau begitu. Jadi kita tinggal tulisannya aja ini, Siti Aminah, Siti, pokoknya mah emailnya apa, terus passwordnya nanti kalau mau login ya. Mana ya? Nah ini kalau login sekarang kita kan pakai Budi, tadi Budi kan udah ada nih ya, budiexample.com, passwordnya admin 123. Admin 123. Kita cek, kita 112 cobain dulu ya. Login tuh, email atau password salah. Tapi kalau pakai 123 baru bisa. Min 123. Coba login ya. Nah, bisa ya kan? Karena benar tuh. Ini yang data tadi ditampilin juga nih. Pakai get. Selamat datang di dashboard. Ini apa sih Anda? Terus dulu dah. Tapi nggak kelihatan ya. Ini ada tambah karyawan. Terus ada data karyawan. Misal kita mau nambahin ya. Itu bagus. Misal passwordnya mantap. bagus@gmail.com. CEO perusahaan apa ya? Perusahaan apa ya? Batu bara. Nah, simpan karyawan nih. Brad tuh. Muncul ya di sini ya. Tuh bagus. CEO perusahaan batu bara tuh. Benar nggak? Terus kita cek di database-nya nih. Nih. Kita select lagi ya. Select from user. Tuh, jadi ada tuh bagus nih di sini. CEO perusahaan batu bara. Tuh. Gimana itu di balik layarnya? Kayak gini guys, ini bagian yang pusingnya ya.
Ah, gimana ya? Saya jelasin ya. Pertama kan login dulu ya. Kita fokus ke login dulu. Mana ya login? Nah, ini ya. Fokus ke sini dulu ya. So, login dulu nih. Nah, ini kan bagian yang loginnya kita bikin H2. Kita bikin tampilan yang ini. Ini login. Nah, ini. Terus ini bikin input form. Ini input pertama, email. Input kedua, password. Terus button submitnya gitu. Yang ini nih. Ini input pertama, input kedua, ini button submitnya. Oke? Paham, paham? Terus ini kita sediain satu bagian masih dikosongin sama kita buat nampilin apa. Di sini kan tadi muncul kan login gagal, email password salah kan, benar nggak? Nah, kita sediain dulu, kosongin dulu di awal kayak gini pesannya gitu. Nah, yang pertama kita formnya ambil dulu nih. Kita pakai DOM ya. Kita ambil elemen si form ini, yang ini kita ambil. Terus message div-nya yang ini berarti yang ini nih kita ambil. Oke. Terus di formnya kita kasih listener yaitu submit. Kalau semisal tombol submitnya diklik, maka ini yang dijalanin segini. Oke? Paham, paham? Nah, jadi kita ada add event listener, jadi kita tuh ngedengerin gitu, si formnya tuh ngedengerin gitu, mantengin gitu. Nah, kalau semisal si user udah klik submit, dia tangkap nih, oh si user klik submit, baru jalanin kayak gini. Prevent default masih ada yang ingat ini buat apa? Udah lupa? Biar nggak ke reload. Oke, betul sekali. Bagus, mantap, mantap. Syukurlah. Gak sia-sia saya ngajarin. Bercanda, bercanda, guys. Aduh, mana ya? Nah, jadi setelah kita sediain nih, biar nggak reload ya, kalau misal kita klik submit, baru deh ke sini kita masukin, ambil emailnya. Jadi setelah ambil emailnya, kita fokus ke value-nya. Jadi kita nggak mau nggak peduli lah sama form inputnya, tapi kita peduli sama isi dari form inputnya gitu. Mana ya aja dah, sobat. Mana ya nih, buat nampilannya. Kok hilang? Ntar ya, rerunning lagi dulu ya. Pemandangan indah. Di mana sih? Oh ini, anjay ya, ya. Nah, kita kan nggak peduli nih guys sama emailnya, nggak peduli lah sama formnya. Kita butuh dalamannya yang ini adalah ini kita butuh itunya. Jadi kita nggak cuman kita ambil formnya aja gitu. Kita nggak cuman ambil data ininya aja, tapi kita ambil value-nya yang di dalamnya gitu. Nanti kan? Nah, terus message div-nya jadi berubah jadi sedang divalidasi gitu. Kalau semisal login, jadi berubah jadi sedang divalidasi. Jadi ininya berubah jadi sedang divalidasi gitu. Itu nggak sih? Coba ya. Kita isi dulu dah. Asal. Nah, nggak boleh. Oh, pakai itu email. Ini karena cepet teuing, jadi sedang divalidasinya nggak muncul, guys. Karena terlalu cepet gitu. Jadi langsung ke bawah gitu. Karena ininya nggak nyampe sini gitu. Nah, habis itu pakai ini ada kata kunci baru nih, guys. Try. Itu kita buat nangkep error, guys. Aduh, belum jelasin ya. Lupain dulu yang try ya. Jadi kita tuh kayak nangkep error gitu. Jadi try, kita coba dulu kode yang di sini. Terus kalau misal errornya ada, kita tangkap di catch ini. Kita ubah jadi merah gitu. Si message div-nya jadi warna merah. Python mungkin ya, nggak tahu tuh. Saya belum pernah pakai Python, buat beginian mah. Tapi bisa jadi lah, itu bagus. Sama sih pakai kayak gini. Jadi ada try catch juga sama. Jadi misal kalau di sini ada error, tangkap errornya di sini. Jadi nggak bikin kayak apa ya, nggak bikin websitenya jadi error full karena kita udah tangkap. Jadi si errornya tuh kita bungkam
dengan cara ubah jadi si message jeepnya jadi merah, terus message jeepnya gagal terhubung ke server gitu. Misal servernya lagi nggak aktif gitu. Kita coba berhentiin ya servernya. Nah ini, anjir ya ngalangin. Ini kan servernya jalan nih, kita coba matiin, udah dimatiin nih. Nah kalau login tuh ada sedang divalidasi dulu kan, tuh gagal terhubung ke server. Karena ada error kan, karena errornya apa? Errornya si servernya dimatiin sama kita gitu. Jadi si errornya ditangkap, gak bikin seluruh websitenya jadi error. Tapi kalau semisal ininya nggak ada error, baru dieksekusi aja. Jadi kita bikin variabel respon, kan ini pakai await, kayak tadi ya, await ya. Ini ada kata kuncinya di sini, yang menandakan fungsi ini tuh asinkronus. Ini, asing. Terus kita awaitnya di sini. Di fetch sini. Kita ke, ini saya tutup dulu ya. Kalau ada yang bingung langsung on mic aja. Ini ya, biar fokus ya. Nah, jadi kita mau ngakses URL localhost karena si database kita tuh dijalaninnya di localhost. Kayak gini, npm run dev. Kita mau jalanin database pakai npm run dev ya. Nih, coba jalanin. Nah, berhasil terkoneksi ke MySQL, terus ini jalannya di HTTP localhost 3000. Nih, yang ini mana? Nah, yang ini nih, HTTP localhost 3000. Terus slash login tuh kayak gimana? Nah, jadi di servernya juga ada setupan lagi guys. Nah, kita pindah ke server dulu ya. Oke, pindah ke server dulu. Jadi gini, ini lupain dulu ya, .env jangan dipeduliin dulu. Ini Express itu tuh buat framework aja, jangan dipeduliin dulu. Ini MySQL buat import. Cara apa ya? Biar import, biar connect ke MySQL-nya jadi lebih mudah pakai MySQL ini. Terus course juga ini buat akses doang ke webnya. Fokus ke sini dulu dah. Yang pertama, kita koneksi dulu ke database dulu. Yang pertama kita bikin variabel DB, dalamnya tuh MySQL sesuai yang kita ambil di sini ya. MySQL, bikin koneksi ke hostnya yang ini, usernya apa, passwordnya apa, database-nya yang mana. Ini kenapa kayak gini? Ini tuh apa sih? Jadi ini tuh kayak apa ya? Kita ngambil data di sesuatu yang disembunyikan, dirahasiakan gitu. Kan ini kan sesuatu yang sensitif ya. Jadi kita nggak bisa push kayak ginian ke GitHub gitu langsung. Jadi perlu INV dulu. INV itu kayak ruangan rahasia gitu. Nah, kita tuh ngambil dari ruangan rahasia tersebut. Nama variabel dari ruangan rahasia tersebut tuh namanya DB host gitu. Terus ngambil DB user. Jadi saya tuh udah bikin suatu ruangan rahasia, saya bikin variabel DB host, saya bikin variabel DB user, DB password, isinya password yang sebenarnya, isinya user yang sebenarnya, isinya host yang sebenarnya. Jadi di sini nggak kelihatan gitu. Paham nggak guys? Nah jadi ya kayak gitu. Jadi ini tuh istilahnya buat nyembunyiin lah. Kan bahaya kan kita di secara terang-terangan di sini nulisin password database. Masih memproses. Dimananya tuh? Fokus dulu ke sininya dulu. Jadi saya tuh bikin ruangan rahasia di dalam INV, namanya INV. Ini nama ruangan rahasianya. Di situ saya bikin variabel DB host, DB user, DB password, DB name. Jadi kita tinggal ambil aja dari situ. Terus kita masukin di sini. Itu objek guys, objek. Nih, itu fungsi. Ini parameternya ini segini. Ini kan ada kurung-kurungnya. Nah dalamnya objek. Pakai kurung kerawal. Kan objek kan kayak gitu kan. Key value, key value, key value, key value gitu kan. Jadi kita mau koneksi ke database MySQL yang namanya hostnya adalah pokoknya mah di rahasia, terus nama usernya adalah di rahasia, passwordnya ada di ruang rahasia, database-nya ada gitu, nama database-nya. Nah kalau ini mah udah jelas kan tadi company DB kan. Jadi kalau jadi udah tau lah pokoknya di ruang rahasia itu namanya company DB gitu. Nah habis itu connect weh. Ini kan baru dibikinin apa kayak didefinisiin dulu lah koneksinya, di setup dulu, baru dikoneksiin beneran nih. Gini, connect. Ini R tuh kayak kayak apa ya?
buat nangkap error kayak try catch-nya tadi gitu. Jadi ini jika errornya ada error R, ke sini dulu dah. Ini R tuh kalau errornya true, ini kan true kan nilainya. Kalau misal ini error, ini jadi true nih guys. Jadi kita nggak usah tulis lagi R sama dengan true, nggak usah. Jadi kalau ini tuh udah jelas ini namanya true atau false gitu. Jadi kalau ini true, berarti apa? Errornya ada, maka tampilin merasa terpanggil. Ini R-nya 2 ini. Jadi console.log, console.error, gagal koneksi ke database gitu. Saya mau pakai INV cuman ya kita coba ini errorin aja ya. Plug. Kita bikin ya. Nah, masih bisa aja. Berhasil terkoneksi. Pada coba ya. Nah ininya. Coba passwordnya salahin ya. Passwordnya jadi nah ini passwordnya salah kan harusnya itu. Tuh jadi error guys. Tuh gagal koneksi ke database. Nama errornya kayak gini. Tuh gagal koneksi ke database, nama error stack. Nah ini error stacknya dari sini sampai sini. Nah, kalau semisal berhasil koneksi ke database, ya di sini nggak, kalau return kan istilahnya ngebalikin lah. Jadi kalau udah returnnya udah dipanggil, ini nggak akan ke bawah guys. Jadi kalau udah ada return, yang di bawah-bawahnya nggak akan dieksekusi. Jadi udah gagal ya udah, ini nggak akan dieksekusi guys. Gitu, paham kan? Kita coba balikin lagi ya. Nah, coba npm run dev lagi nih udah benar ya, harusnya berhasil kan? Tuh berhasil koneksi ke MySQL. Ininya berarti dieksekusi, ininya enggak dilewat karena ininya false. Jadi if kalau ini kondisinya terpenuhi tapi kan enggak, ininya false kan, errornya enggak ada. Jadi ini enggak akan dieksekusi, langsung ke bawah gitu. Nah, itu koneksi buat dulu ke database-nya dulu. Nah, kalau koneksi udah ke database, baru kita mau itu mau ngambil data, mau itu mau post data, mau itu mau hapus juga, baru bisa. Kembali lagi ke yang tadi ya. Ini kan kita mau nge-fetch ke API. Nah, ini namanya baru API guys. Ini API segini. Ya API ini segini tuh. Jadi kayak colokan tadi Kak, benar nggak? Jadi ini kayak kabelnya, ini colokannya, stop kontaknya. Misal kita mau ngecas nih ya, kita kan harus nyambungin laptop ke adapter laptop ke stop kontak. Nah, ini stop kontak tersebut kan interface kan? Benar kan? Interface. Nah, kita colokin ini colokannya, ini stop kontaknya. Gitu. Nah, gimana bisa tahu ke yang ini? Kenapa yang enggak di bawah aja? Ini kan ada berapa stop kontaknya nih? Kita anggap analogi ini stop kontak ya. Ini stop kontak login. Ini stop kontak register atau enggak ini API register. Ini API employees. Ada 3 nih kita contohnya. Yang ini gunanya buat login, ini gunanya buat kirim data kayak tadi ya, yang nama tuh bagus CEO batubara tadi kan. Yang ini buat tampilin, ya Kak. Buat nampilin datanya tadi. Yang di bawah tadi nih, yang ini nih. Mana ya? Lama. Nah, ini buat nampilan, pokoknya mah nampilin. Nah, di akhir, intinya mah ini buat ditampilin kalau si servernya tuh jalan. Nih, distance, ini port, ini diambil dari sini ya. Portnya 3000 ya. Ini kalau semisal di env, ini tuh atau kan, ini atau. Kalau semisal di env.portnya nggak ada, kita pakai yang 3000. Nah, saya kebetulan nggak nyediain di ruang rahasia tersebut, saya nggak bikin variabel port. Jadi di sini isinya 3000. Nah, muncul di sini server berjalan di HTTP localhost 3000. Gunakan MySQL database company DB yang ini. Terus berhasil koneksi ke MySQL yang ini. Nah, ini guys. Gitu. Nah, jadi ada kita bikin 3 stop kontak ya, 3 API login, API register, API employees yang nantinya
dicolokin ke front end gitu. Ini front end-nya si browsernya, ini servernya, server sederhana lah pokoknya mah. Nah, balik lagi ke front end, kita mau apa ya ini teh, mau login ya, mau login berarti kita pakainya post, karena kan kita kirim data ke sini, benar nggak? Kita pakainya post. Kan tadi ada beberapa metode kan, ada fetch, ada get, ada post, ada delete. Kita kan bukan mau ngehapus, tapi kita mau nambah data, kita pakainya post. Ini headers tuh istilahnya mah kayak apa ya, data lain lah pokoknya mah. Nah, kita mau nerimanya JSON. Kalau tadi kan HTML ya. Nah, di sini tuh JSON, guys. Nah, bodinya tuh JSON stringify, JSON stringify. Intinya mah ini ngirim data email sama password lah, guys. Ini kan tadi udah diambil nih, email sama passwordnya. Ini mah cuma apa ya, ngubah format doang. Jadi ke format yang bisa diterima sama server. Soalnya server kan mau nerimanya tuh apa ya, misal JSON atau gimana lah pokoknya mah. Intinya mah ini dibungkus dulu lah, jadi format yang bisa diterima sama server. Terus isinya objek 2, email sama password. Ya udah, ini email yang ini, yang kita isiin tadi, sama password yang kita isiin tadi yang ini. Jadi misal kita isinya Asep, di sini 123, ya berarti di sininya mana? Nah, di sini Asep, di sini jadi 123, benar nggak? Ini kan ambil dari sini kan? Nih. Paham sampai situ, guys? Isi kecepatan. Paham nggak? Tidak ada respon nih. Sok bingungnya di mana, boleh ditanyakan, silakan. Atau paham? Kalau loh, bahaya nih kalau udah sampai di titik bingung di tempat yang kita nggak tahu nih. Kita bingung di bagian yang kita juga nggak tahu bingungnya gitu. Nggak tahu di mana gitu. Kan biasanya bingung mah tahu, oh bingung bagian sini. Siapa tahu di sini bingungnya tuh di bagian yang kita juga nggak tahu di mana itu teh. Biasanya kan juga kayak gitu. Paham nggak, guys? Mau lanjut aja dulu ya. Jadi tanyain lah setelah satu API. Nah, setelah ini nih formatnya udah ada. Ini buat responnya ini. Mana sih ini teh? Sini teh. Nah, ini buat respon. Jadi kita tadahin dulu di variabel data. Kita pakai await ya, karena respon tadinya tuh sama pakai asinkronus kan ya. Berarti ini terpisah gitu, tapi ditungguin gitu, guys. Tungguin dulu ini selesai baru ke sini gitu. Nah, setelah responnya ada, kalau responnya 200 alias sukses, maka kita tulis message div-nya yang tadi sebagai warna hijau dulu, kita ubah stylenya jadi warna hijau, terus kita ubah isinya jadi sukses sedang dialihkan kayak tadi. Mana ya? Deh. Oh, nih. Oh, gini sih. Budi example.com admin 123. Tuh, sukses sedang dialihkan gitu. Jadi warna hijau juga kan. Nah, yang ini warnanya jadi hijau, isinya jadi sukses sedang dialihkan. Kalau berhasil kan, tadi kan berhasil kan. Terus saya time out 1 detik. Saya time outnya yang tadi nih. Jadi kita tunggu dulu 1 detik baru eksekusi. Kita ubah si window tadi lokasinya jadi di dashboard. Kita pindahin ke dashboard. Benar nggak? Dashboard nih. Save dulu ya. Logout ya. Nih, login 1 detik baru pindah dashboard. Benar nggak? Tuh. 1 detik. Kita coba ubah jadi 3 detik ya. Ubah jadi 3 detik tuh 2, 3 ubah yes. Oke gitu. Jadi 3 detik. Ini 1000 gitu. Bukan sulap, bukan sihir ya, guys. Nah, kalau semisal responnya else, berarti ini responnya nggak 200 dong. Ininya nggak true dong. Berarti masuk ke else kan.
Nah, message div-nya jadi red, jadi merah, terus inner text-nya jadi data.message. Berarti ini tuh data.message tuh berarti nanti ini mah dari responnya dalam bentuk data, terus responnya ada pesannya gitu. Terus ini catch juga errornya kayak tadi di catch. Nah, kita masuk ke login sini. Jadi gini guys, setelah kita kirim dari sini nih ya, nah diterima di sini tuh, karena ini kan benar kan sama kan login, ini login, benar nggak? Pencocokannya kayak gini guys. Jadi karena ininya minta ke login, ke bagian login, jadi dia nyolokinnya ke sini, ke API ini, gitu. Jadi nggak mungkin ke sini gitu, nggak mungkin ke sini juga. Ini employees, ini API yang berbeda. Jadi karena ini mintanya kalau localhost 3000/login, berarti masuknya ke sini, gitu. Nah, setelah kirim dari sini, masuk ke sini, diambil data dari request-nya. Ini kan nanti tuh diterimanya di sini guys, landingnya di sini nih. Email password kita masuknya ke sini nih, text. Jadi kita destructuring si rect body-nya. Ini kan body kan, di sini kan body kan, ini body nih. Kita destructuring, kita ambil email sama passwordnya. Nah, tadi kan emailnya misal budi@example.com dan passwordnya admin123. Nah, di sini request-nya jadi bentuk objek juga. Nah, perlu diambil dulu email sama passwordnya dari request body-nya. Ini kan request body kan. Ambil aja email sama passwordnya. Pakai destructuring. Kalau masih ingat mah ya. Destructuring. Setelah emailnya udah kita terima, kita bikin query nih. Kita query itu istilahnya mah apa yang mau kita lakuin ke database pokoknya mah. Kayaknya kita kalau login sampai login aja ya, yang nanti ininya mah nanti dah waktunya bisa nggak keburu. Udah jam 2 lagi nggak kerasa nih. Nah, jadi nanti kita bikin query dulu, variabelnya select kayak tadi ya. Kalau tadi kan bintang kan seluruh semuanya. Tapi kalau ini mah kita select ID-nya aja, kita pilih ID, kolom ID, email, name dari tabel user yang emailnya adalah email dari sini, yang dan passwordnya dari email dari sini. Pakainya dan kan. Jadi si emailnya tuh harus benar-benar sama kayak di sini, passwordnya juga harus benar-benar sama kayak di sini. Gitu. Ini tanda tanya tuh kayak parameter guys. Nah, setelah bikin scriptnya buat request buat minta ke database, baru deh query di sini. Ini query-nya taruh sini. Ini parameter yang nantinya masuk ke sini. Ini email masuk ke sini. Bentuknya array ya. Ini ke sini. Password ke sini. Jadi kalau ini kebalik ini nggak bisa guys kayaknya. Kalau ini kebalik ya berarti kalau ini email di sini, password di sini ya kebalik nanti. Kalau ini kebalik ya ini masuk ke email, ini masuk ke kok password sih ini. Email. Kalau ini password masuk ke email, email masuk ke password gitu. Nggak boleh kebalik ya, ini harus berurutan istilahnya mah ya. Paham kan? Ini email masuk ke sini. Ini kan udah didefinisiin di sini kan. Ini bisa sebenarnya kayak gini aja biar nggak pusing lah. Ini sama aja nah kayak gini. Pusing banget nih aneh. Agentnya ini, inisiatif ting, Bentar ya, sebentar. Push. Ini sebenarnya bisa kayak gini guys. Cuman ya kalau mau rapih lagi tadi dibungkus dulu. Nah, jadi email masuk ke sini, password masuk ke sini. Terus hasilnya kalau error kita tampilin 500, database-nya error berarti. Tapi kalau semisal result.length-nya berarti hasilnya tuh nggak 0, lebih dari 0, kita kasih respon 200. Message-nya login berhasil. Nah, message-nya tuh yang nanti dipakai di sini guys, data.message. Nah, di sini. Jadi kalau berhasil data.message ya dari sini kan. Ini kita kirim balik responnya. Responnya yang terjadinya 200 berhasil, kita kirimnya bentuknya JSON, kita kirim data usernya. Ini tuh berarti di hasilnya bakal array guys, array ya. Maka array indeks ke pertama, array ke pertama. Jadi kita ambil array yang pertama aja gitu, yang pertama ditemuin aja. Gitu, user sama dengan hasil dari query-nya indeks pertama. Nah, kalau gagal kita kasih
Kalau gagal login berarti ini kesalahan dari usernya, kita kasih 401. Nah, message-nya email atau password salah gitu. Jadi nanti yang tampil di sini email atau password salah gitu. Benar nggak? Kita coba ya. Logout lagi. budiexample.co ya. Kita typo. Kita coba email atau password salah. Hahaha. Kayak gitu ya. Coba ya. Oh, tadi nah.com lagi ya. .co. Running ulang dulu ya kalau mau ngubah guys. Ini kita berhentiin dulu servernya. Kita clearin dulu CLS. Kita running ulang. Ini baru bisa diimplementasiin perubahannya. Kita coba .co. Tuh, ini salah gitu. Paham nggak? Jadi yang diterima dari server tadi ditampilin lagi di usernya. Nah, ini sebagai responnya. Gitu. Nah, dari query tadi, jadi select user ini password. Jadi nanti diambil datanya lah pokoknya mah. Udah sih login kayak gitu aja. Ntar masuk ke sini. Kalau lagi ya, kayaknya udah deh. Udah yang ditanya ya. Nah, ini baru satu contoh ya. Ini contoh lain. Kalau mau nanti saya kasih GitHub-nya dah. Cobain setup sendiri sampai ke database. Yang ini. Jadi setelah login, ini mah belum sampai input data ya. Mungkin segitulah guys dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum ke kuis? Hmm, soalnya mepet coy, udah 25 lagi mencerna tapi aman kan. Soalnya ini tiba-tiba 25 kalau masih ada waktu mah gaskil. Cuman ya agak ngebleduk sih juga. Sing. Kita hitung sampai 26 ya. Kalau 26 nggak ada, kita kuis aja langsung. Bisa mau lihat apa ya, yang lainnya.